30 menit kemudian, Anjani benar-benar naik ke lantai atas. Di tangannya terdapat sebuah nampan berisi nasi sup, ayam jahe, juga air putih. Masuk, Rehan menyahut dari dalam. Anjani masuk, dia meletakkan nampan di atas meja. Rehan berjalan mendekati ranjang untuk mengambil sesuatu. Anjani memicingkan matanya melihat luka yang ada di pundak Rehan. Anggi kemana? Di kamar mandi, Bu. Kamu mau kerja? Anjani bertanya karena dia melihat Rehan sudah mengenakan celana resmi. Namun dia sama sekali belum mengenakan pakaian. Rehan tiba-tiba ada meeting, Bu. Anjani tersenyum. Dia semakin mendadak ke arah Rehan lalu berjinjit. Matanya berbinar melihat luka bekas gigitan di bahu anaknya. Bi, kamu habis nganu ya sama Anggi? Rehan membulatkan matanya menatap sang ibu dengan heran. Dia menaruh jari telunjuk di atas bibir sembari melihat ke arah kamar mandi. Senyum Anjani semakin lebar, ibu mengerti. Tapi jangan kesal-kesal sama Anggi. Dia masih belum mengerti apa-apa. Rehan mengangguk mengerti. Duduk dulu sebentar. Rehan menurut. Dia duduk di tepian ranjang sembari menatap Anjani heran. Berbalik, ceklek. Anjani mengambil foto bekas gigitan dan cakaran Anggi di bahu dan di pangkal leher Rehan. Apa yang ibu lakukan? Kenapa ibu memotret Rehan? Jangan banyak bertanya. Ibu mau kirim ini ke ayah. Ibu mau laporan kalau Rehan udah membobol gawang Anggi. Kalau kamu mau, nanti ibu kirimkan juga. Kamu cetak fotonya terus simpan buat kenang-kenangan. Rehan melongo mendengar penuturan ibunya yang sangat absurd itu. Tapi baru saja Anjani ingin menutup pintu kamar, Rehan kembali memanggilnya. Bu? Iya, nanti ibu kirim. Rehan tersenyum. Ibunya memang yang terbaik dalam hal membaca situasi dan maksud orang. Om pergi saja kalau memang ada pekerjaan. Tidak usah menyuapi Anggi. Anggi bisa makan sendiri, Om. Anggi yang duduk di atas ranjang menatap sang suami dengan tatapan memohon. Dia sebenarnya tidak ingin Rehan pergi, tapi suaminya bukan miliknya sepenuhnya. Dia tetap harus bekerja untuk melakukan tanggung jawabnya. Gak apa-apa, masih ada waktu sebentar lagi. Dito juga belum datang. Aku akan pergi setelah kau menghabiskan makan siangmu. Anggi mengangguk. Dia memperhatikan suaminya dengan seksama. Pipinya kembali memanas mengingat ungkapan cinta yang tadi malam suaminya ucapkan. Cinta sepihaknya telah berakhir. Bolehkah Anggi mempercayai itu? Bolehkah Anggi mempercaya akan cinta suaminya? Katakan. Dia lihat dari sudut manapun Rehan ini sangat sempurna. Wajahnya, tubuhnya, kecerdasannya juga. Penampilannya tidak ada yang minus. Anggi harus berusaha lebih keras agar tidak ada wanita lain yang bisa menggoda Rehan. Kenapa? Rehan menatap Anggi dengan tatapan heran. Ada sesuatu di wajahku, tanya Rehan lagi. Anggi tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Dia meraih dasi yang suaminya kenakan lalu mengecup bibir suaminya sekilas. Rehan tertegun, namun setelah itu dia menarik ujung bibirnya. Terima kasih karena sudah menjadi suami yang baik, Om. Tidak, ucap Rehan menggelengkan kepalanya. Aku yang berterima kasih kau sudah mau menungguku selama ini. Aku janji mulai sekarang aku yang akan mengejarmu. Hanya kau wanita yang akan aku cintai. Anggi terkekeh. Tubuhnya merosot masuk ke dalam pelukan suaminya. Mendengar Rehan berbicara seperti itu sangat menyenangkan. Namun entah kenapa dia menjadi sangat malu. Pipinya seperti akan meledak karena tidak bisa menghentikan senyum. Sedangkan jantungnya mendadak dangdutan. Jangan bersembunyi, Rehan menarik selimut itu gemas. Istrinya ini sungguh luar biasa. Bahkan sikap malu-malunya bisa membuat Rehan terpesona. Selama ini para gadis selalu mendekatinya dengan lugas dan percaya diri. Hanya Anggi yang memberikan dia pengalaman juga perasaan baru. Anggi sangat ekspresif, sampai Rehan selalu tahu apa yang gadis itu rasakan.
Om berangkat kerja. Anggi malu, kelelahan itu kembali terdengar. Rehan berdiri lalu menarik selimut Anggi. Laki-laki itu membungkuk, menatap wajah istrinya yang kini sudah memerah bak kepiting rebus. Rehan menyelinap kedua tangannya di antara Anggi lalu mendudukkan gadis itu supaya dia bisa kembali makan. Namun baru sesaat setelah Anggi duduk, Anggi kembali lumer. Selimut itu kembali menyelimuti seluruh tubuhnya. Rehan hanya bisa menggelengkan kepala. Iya, sayang. Ada apa Om? Anggi sudah bilang Om pergi saja. Anggi bisa makan sendiri. Hening. Tidak ada suara apapun. Anggi menjadi sangat penasaran. Beberapa detik dia menunggu jawaban dari suaminya, namun suaminya masih tidak berbicara. Apakah mungkin dia sudah pergi? Batin Anggi menerka. Tangan mungkin itu menurunkan selimut sampai di leher dan begitu dia membuka mata, sesuatu yang lembut dan hangat sudah mendarat di bibirnya. Rehan tersenyum melihat kegugupan Anggi juga mendengar degup jantungnya yang sangat kencang. Perlahan Anggi mulai meraba wajah cantik itu. Mengelusnya juga Anggi semakin dalam. Tangan besarnya semakin lincah menuruni bukit yang sudah menjadi candu untuknya. Seakan sudah lihai dan terlatih dengan itu mulai membuka Anggi satu persatu. Dia berikan sangat lembut, tentu saja memberikan sensasi sengatan listrik pada tubuh Anggi. Tok tok tok. Kak Dito sudah menunggu di bawah. Rehan langsung melepaskan, membiarkan kening mereka tertaut dan saling menghirup napas satu sama lain. Aku menginginkanmu malam ini. Wajah Anggi semakin tidak bisa dikendalikan. Perasaan membuncah itu membuat Anggi tidak bisa berkata-kata. Aku pergi dulu, habiskan makan siangnya. Aku janji aku tidak akan lama. Kalau aku lama berarti ada sesuatu hal yang mendesak. Anggi mengangguk. Matanya terpejam tak kalah Rehan mengucap keningnya cukup lama. Baik-baik di rumah, aku mencintaimu. Rehan berbisik sebelum dia benar-benar pergi meninggalkan Anggi. Gadis itu menarik selimutnya lagi. Dia meraba jantungnya, kepalanya menunduk melihat kancing baju yang sudah kembali tertutup rapi. Kapan Rehan melakukan ini? Laki-laki itu benar-benar membuat Anggi hilang akal. Anggi sakit kak? Dia cuman gak enak badan. Aldi mengangguk. Dia menyentuh handle pintu hendak masuk ke kamar Anggi. Mau kemana? Tanya Rehan menahan tangan Aldi. Aku mau lihat Mbak Anggi. Gak boleh. Rehan tentu saja menggeleng. Tidak, untuk sementara biarkan dia istirahat. Jangan ganggu dia. Katakan juga kepada Bima jangan ajak dia bermain dulu. Kalau dia yang mengajak kalian bermain tolak saja. Rehan berlalu pergi meninggalkan Aldi dan perasaan dongkolnya. Dasar pelit, gumam Aldi yang masih bisa didengar oleh Rehan. Ibu, Rehan pergi dulu. Titip Anggi bu. Iya, kamu gak usah khawatir, Anggi aman sama ibu. Rehan meraih tangan Anjani lalu mengecup punggung tangan Anjani. Dia juga mengecup pipi Anjani membuat orang yang dia kecup melongo seperti orang bodoh. Dia benar-benar putraku kan? Anjani menatap punggung Rehan tak percaya. Tuan muda sudah banyak berubah sejak bertemu nona kecil bu. Mbok Jum berbicara. Anjani mengangguk dengan senyum mengembang. Syukurlah jika kau sudah mulai mengerti arti keluarga. Rehan melangkahkan kakinya dengan gagah. Senyum di wajahnya tak hilang. Semua karyawan yang melihat itu dibuat terheran. Bos mereka yang galak dan sangat jarang tersenyum itu kini malah tersenyum membuat para karyawan merinding. Selamat siang tuan. Siang, jawab Rehan dengan senyum terbaiknya. Hampir saja karyawan itu terjengkang karena terkejut sebenarnya apa yang terjadi dengan bos mereka. Kenapa hari ini Rehan terlihat sangat berbeda. Auranya lebih cerah daripada sebelumnya. Dito hanya tersenyum tipis melihat kelakuan bosnya. Jujur saja, sejak di mobil dia sudah sangat kepo dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan tuannya. Namun ketika Rehan menyebutkan nama Anggi dengan wajah penuh cintanya, Dito sepertinya mengerti kenapa Rehan bersikap seperti ini. Sesampainya di rumah, Rehan Dito memberikan beberapa dokumen yang harus Rehan tinjau sebelum mereka meeting siang ini. Saya keluar dulu sebentar tuan. Tolong buatkan aku latte dit. Baik tuan. Dito menoleh lalu berjalan ke arah pintu. Dia membuka pintu ruangan itu dan alisnya langsung tertaut begitu dia melihat siapa yang datang. Aku membawakan latte untuk tuan muda.
Dito mengangguk, dia membukakan pintu dan memilih untuk pergi. Tuan Rehan langsung mendongak. Dia memperhatikan wanita yang berdiri di hadapannya dari atas sampai bawah. Sisil yang ditatap seperti itu merasa gugup. Dia meletakkan kopi di meja Rehan sembari membungkuk untuk memperlihatkan buah dadanya yang bergantung dengan sempurna. Rehan menarik ujung bibirnya, sinis. Kalau mau melontek jangan di sini Sisil. Bawa kembali kopimu, aku meminta Dito yang membuatkan kopi, bukan kau. Sisil mendengus. Dia menarik kembali kopinya lalu berbalik keluar dari ruangan Rehan. Di depan pintu dia kembali bertemu dengan Dito yang membawa sebuah cangkir di tangannya. Semakin meradanglah hati Sisil. Kedua orang ini benar-benar membuat harga dirinya jatuh. Sialan kau Dito. Dito hanya mengangkat bahunya acuh. Dia tidak peduli dan lebih memilih untuk pergi.